Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah Allah mudahkan kita, yang telah memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali dan juga bisa menyimak kembali materi yang insya Allah bermanfaat. Dan kita sekarang sudah masuk di 26 Ramadan, insya Allah malam ini malam 27, dan malam 27 adalah malam yang sangat diharapkan untuk menggapai Lailatul Qadar, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab dan juga hadis Muawiyah bahwasannya mereka berdua berjanji bahwasannya Lailatul Qadar itu berada di malam 27. Ya, walaupun para pendapatnya terkuat memang Lailatul Qadar itu bisa berganti-ganti setiap hari, setiap tahunnya. Yang penting Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil ya. Yang penting di malam-malam ganjil, tetapi malam 27 ini adalah malam yang sangat berpotensi Lailatul Qadar. Maka insya Allah setelah majelis ini kita fokus ke masjid, itikaf dari maghrib sampai subuh, karena kita memaksimalkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan menjelang Lebaran dan juga ketika di hari Lebaran. Insya Allah diawali dengan zakat fitrah, terus kemudian setelah itu kita akan bahas tentang fikih salat Id, dan terakhir kita akan bahas tentang sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika Lebaran. Dan ini saya membuka website Bekal Islam, dan Bekal Islam ini adalah websitenya Ustadz Dr. Firanda Antirja LCMA. Beliau adalah lulusan S3 Universitas Islam Madinah, dan beliau dulu pernah mengisi menjadi pemateri di Masjid Nabawi ya. Dan mestinya kita tidak akan bahas semuanya di sini, yang penting kita bahas secara secara umum. Nah, sekarang zakat fitrah ya, intinya semua kaum muslimin wajib zakat fitrah, khususnya bagi yang mampu. Dan zakat fitrah ini dikeluarkan ketika menjelang atau ketika hukum asal zakat fitrah itu wajib ketika dia masuk 1 Syawal. Jadi siapa yang dia masuk di bulan Ramadan terus kemudian dia masuk 1 Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Contoh misalkan ada orang kafir dia masuk Islam di 29 Ramadan atau di 30 Ramadan, jika Ramadan 30 hari ya, pada asar misalkan. Nah, malam Lebaran itu kan maghribnya tuh udah mulai malam Lebaran 1 Syawal. Nah, dia pada asar di bulan Ramadan dia masuk Islam. Nah, berarti dia wajib zakat fitrah. Begitu juga dengan bayi. Dengan bayi, jika misalkan bayi dia lahir di pada asar, terus maghribnya malam takbiran, nah berarti dia wajib zakat fitrah. Adapun kalau misalkan bayi tersebut belum lahiran, maka dia tidak wajib tapi tetap disunahkan sebagaimana pendapat para ulama. Jadi bayi yang dijanin itu tetap disunahkan untuk dibayarkan zakat fitrah ya. Tapi kalau misalnya sudah lahir itu sudah wajib zakat fitrah. Nah, perbedaannya seperti ini. Misalkan si bayi ini dia lahir pas malam takbiran atau pas pagi 1 Syawal, ini dia tidak wajib zakat fitrah ya. Tidak wajib. Tetapi sekali lagi dia tetap sunnah ya, si orang tua tetap sunnah bayar zakat fitrah, karena sebelum dia lahir di 1 Syawal maka dia sudah ada di kandungan. Nah, kalau orang kafir dia masuk Islam di 1 Syawal di malam takbiran misalkan, atau misalkan dia di pas sholat Id dia masuk Islam, maka dia tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak mendapati bulan Ramadan, seperti itu. Oke, hukum zakat fitrah hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Dan ini keumuman ayat di Al-Quran ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dan sekarang ini intinya, apa zakat fitrah itu wajib seperti apa sih? Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr so'an min tamrin ya. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah seukuran 1 so'. 1 so' ini adalah ukuran volume, bukan ukuran berat. 1 so' ya. 1 so' adalah 4 mud. Orang dewasa 4 mud, ini 4 genggam seperti ini. Ini namanya so'. Dan apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan mud kita sendiri? Allah Ta'ala pendapat yang terkuat ya, itu mudnya Nabi SAW atau mud di zaman Nabi SAW. Dan di kota Madinah itu ada dijual mud ini ya, mud Madinah gitu.
Jadi kalau misalkan kita mau zakat fitrah, udah kita tinggal ambil aja 4 centang wood itu udah beres ya. Itu sudah sangat tercukupi dan itulah yang sebenarnya yang paling sesuai sunnah Nabi SAW. Nah makanya satu so ini ketika ketika dijadikan yang awalnya volume ya, volume itu kan bangun ruang ya, dijadikan berat. Nah ini jadi berubah-berubah. Satu sok kurma berbeda dengan satu sok beras ya. Satu sok beras berbeda dengan satu sok gandum. Nah adapun beras berapa ukurannya? Ini ada khilaf ya di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ada yang mengatakan beras itu beras itu ada yang mengatakan 2,4 kg, ada yang mengatakan 2,5 kg, ada juga yang mengatakan 2,7 kg, ada juga yang mengatakan 2,8 ya, dan seterusnya. Dan yang paling tinggi adalah 3 kg. Dan terus kita ngambil yang mana? Kita ambil yang 3 kg supaya kita aman, supaya tidak ada perselisihan para ulama. Ya, paham ya? Jadi zakat fitrah kita ini kalau misalnya kita mau aman, kita bayar 1 kg, 3 kg. Kalau misalkan ada 4 keluarga di situ, berarti kita bayar 12 kg, 3 dikali 4. Itu yang paling aman, ya seperti itu. Dan zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang, intinya adalah barang makanan pokok dia. Jadi kalau misalkan di Indonesia kita zakat fitrah kurma, maka tidak sah. Karena kenapa? Karena makanan pokok di Indonesia itu adalah beras ya. Nah, atau misalkan contoh di negara mana ya, di negara Saudi misalkan, anggaplah misalkan di Saudi ini makanan pokoknya adalah gandum misalkan. Terus dia waris zakat fitrah beras ya. Nah ini tidak pas karena yang pas adalah makanan pokok yang ada di negara tersebut seperti itu. Ya. Soal minta tamrin satu sok kurma, atau soal min syair atau soal gandum ya. Ala abad siapa yang wajib? Baik atas budak ataupun merdeka. Jadi budak wajib bayar zakat fitrah, yang si majikannya yang wajib bayar, wal hur merdeka, wal zakar laki-laki, wal unsa maupun perempuan ya, was saghir wal kabir maupun anak kecil ya baru lahir sekalipun, wal kabir atau orang dewasa, minal muslimin ya dari orang-orang muslim. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah ini ya. Jadi diperintahkan. Jadi intinya zakat fitrah itu disunahkan. Yang paling sunahnya adalah dikeluarkan setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang paling sunnah. Tapi sangat sulit ya, sangat sulit. Sulit luar biasa. Jadi ya inilah tidak mudah ya, tidak mudah, sangat sulit. Cuman yang paling sunnah seperti itu ya, yang paling sunnah. Yang paling sunnah seperti itu. Nah terus intinya para ulama memberikan rukhsah. Jadi salat fitrah itu boleh dikeluarkan 2 hari sebelum malam takbiran, boleh. Contoh misalnya Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasanya Idul Fitri itu tanggal 31 Maret atau hari Senin. Bagaimana dengan pemerintah? Ya biasanya kalau Muhammadiyah udah 30 hari, pemerintah pasti 30 hari. Karena kan Muhammadiyah kan dia makanya wujudul hilal ya. Hilal ada udah gitu langsung. Walaupun secara ru'yah dia belum terlihat secara normal ya, ada derajat-derajat tertentu di pemerintahnya, ada perbedaan nantinya. Ya, jadi kemungkinan besar kita sepakat ya bahwasanya Idul Fitri hari Senin. Nah, apakah kita bayar zakat fitrah terus hari Senin? Jawabannya boleh ketika hari Sabtu, itu sudah diperbolehkan ya. Itu rukhsah para ulama seperti itu. Karena susah, apalagi di Indonesia itu nyari orang fakir miskin setelah sebelum sholat Id itu susah. Mereka pun biasanya ikut sholat Id juga susah. Mereka nggak mau biasanya menerima zakat ya, gengsi gitu ya, dan sebagainya. Oke, nah terus tapi ada juga tapi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dia mengatakan laisa fil 'abad shadaqatun illa shadaqatul fitr. Jadi para budak itu nggak wajib zakat kecuali zakat fitrah. Ini penekanan ini. Ya memang budak itu kalau misalnya punya harta banyak ya, tapi tetap aja majikannya yang megang sih tetap ya. Dia nggak wajib zakat mal, nggak wajib zakat harta misalkan, atau nggak wajib zakat pertanian enggak. Tapi kalau zakat fitrah dia tetap wajib, itu budak. Oke. Terus juga ijma juga ya, wajib zakat fitrah. Terus yang pertama muslim tadi, kalau misalnya kafir dia tidak wajib.
Jadi kalau misalnya dia mu'alaf di 1 Syawal dia tidak tidak wajib zakat fitrah. Terus yang kedua, memiliki makanan pokok untuk dirinya dan semua orang yang dia tanggung nafkahnya mulai usai hari raya semalam sehari ya. Jadi dia sehari semalam 24 jam dari malam takbiran sampai malam sampai malam hari Id ya. Jadi kapan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Wajib yang mengeluarkan ya. Ada juga yang menerima soalnya. Ketika dia semalam itu dari malam takbiran sampai maghrib di hari H Lebaran itu dia memiliki makanan pokok untuk keluarganya lengkap yang dia nafkahi. Nah, kalau misalkan dia tidak memiliki itu, baru dia berhak menerima zakat fitrah ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu diberikan kepada yang benar-benar miskin ya. Jadi bukan ini ya, maaf ya, sebagian daerah misalkan orang kampung semuanya miskin, padahal enggak juga. Bisa jadi dia di kampung tapi dia penghasilannya gede misalkan. Dia tidak memenuhi syarat mendapatkan zakat fitrah. Yang ada dia wajib membayar zakat fitrah. Nah kayak gitu, ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati ini ya, kita bertakwa kepada Allah SWT. Ya, terus yustaratu ayyamlika fadilan an qutihi wa quti man yalzamuhu nafaqatuhu lailatal Id wa yaumahu ya. Dengan syarat seseorang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan orang-orang yang ditanggung olehnya untuk malam hari dan pada hari raya ya. Ya Allah alam, ini kita keburu satu pertemuan atau tidak ya. Yang jelas insya Allah kalau ada 2 pertemuan ya mungkin kita akan bahas lagi lusa ya bismillah ta'ala, malam ya hari ini ya, hari Jumat, enggak, hari Sabtu mungkin ya insya Allah. Oke, yang wajib ya tadi sudah disampaikan. Wajib. Nah, terus Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, pada sejafat terdapat dalil bahwasanya Nabi SAW mewajibkan atas seseorang dan siapa saja yang jadi tanggung nafkahnya. Ya, ini jelas ya. Nah, tadi apa yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ya? Tadi intinya makanan pokok 1 sok ya, sudah disampaikan. Dan nah ini penting nih. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Boleh nggak ya? Jawabannya Allah Ta'ala alam, pendapat yang tepat adalah tidak boleh. Tidak boleh, misalnya gini. Tapi ini jangan salah paham ya. Adapun kalau misalnya kita ngasih uang ke pihak masjid, itu sebenarnya bukan kita zakat fitrah pakai uang, bukan. Tapi itu dalam fikih muamalah namanya akad wakalah, menitipkan ya. Jadi kita titipkan ke masjid uang kita, terus nanti pihak masjid belikan beras gitu, dan dibagikan biasanya di malam Lebaran. Gitu ya. Jadi ini jangan sampai salah paham nih. Maksud zakat fitrah dengan uang maksudnya adalah, dengan qimah itu maksudnya dia benar-benar memberikan zakat di H-1 Lebaran, atau misalkan dia di malam Lebaran atau di pagi hari ke fakir miskin langsung, dia tanpa melalui panitia dan dia memberikan uangnya. Nah ini yang tidak boleh ya. Misal nih, beras 3 kg senilai dengan 40.000. Nah dia nggak mau beli beras ya, udah nih saya kasih uang aja 40.000 ya, bebas anak mau beliin apa. Nah, ini nggak boleh nih kayak gini ya. Ini nggak boleh kalau seperti ini. Nah cuman ada pendapat yang luar biasa ya, yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasannya boleh pakai uang dengan syarat sangat urgen. Contoh dalam kehidupan sekarang ya, misalkan dia dapat beras banyak dari orang-orang. Nah cuman di hari itu, di malam itu dia tidak punya gas LPG misalkan, habis gasnya, nggak punya uang dia. Nah kira-kira apakah maslahat kita beli beras lagi atau kita berikan gelas? Apakah kita berikan gas LPG? Jawabannya jelas, yang lebih maslahat adalah kita berikan gas LPG supaya dia bisa masak, karena dia beras mah banyak gitu ya, lauk juga ada gitu. Nah ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau misal kondisi sangat darurat seperti ini, itu dibolehkan kita berzakat menggunakan uang zakat fitrah. Ya tapi sekali lagi ya, kalau misalnya mau hati-hati, kita zakat fitrah dengan beras ya, dengan beras bagi yang ingin memberikan langsung, menyalurkan langsung. Tapi kalau misalnya bagi yang ingin dititipkan ke DKM, walaupun kita bayar dengan uang, hakikatnya itu kita wakalah ya, kita nitip pangbeliin gitu nanti berasnya di mepet Lebaran kayak gitu ya. Jadi bukan pakai uang, bukan ya, beda ya.
Oke, terus di sini ada hadis yang sangat menarik ya, masya Allah tabarakallah taala ya. Jadi intinya zakat fitrah itu bukan untuk fakir miskin, bukan. Ya memang ada untuk fakir miskinnya, manfaat untuk fakir miskin. Tapi manfaat yang paling utama itu adalah manfaat untuk diri kita sendiri. Itu yang paling utama ketika zakat fitrah ya. Apa dalilnya? Farad Rasulullah SAW alaihi zakat al-fitr tuhran lisaimi min al-lagw warrafath. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor. Nah, gitu. Yakinlah kita selama 26 hari ini misalkan. Apakah selama kita puasa kita benar-benar bersih, tidak menggibah sama sekali misalkan? Apakah ketika kita puasa kita benar-benar menjaga pandangan ya, tidak ada pandangan haram pun yang kita lepaskan ya. Apakah selama 26 hari ini kita benar-benar tidak berdosa sedikit pun misalkan selama puasa? Jawabannya adalah mustahil ya. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu selalu berbuat kesalahan dan orang yang paling baik sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah yang paling banyak bertobat. Nah, gini intinya, ketika kita zakat fitrah, insya Allah dosa-dosa kita ya, minus-minus kita di Ramadan itu di Allah hapuskan ya. Makanya ini sekali lagi, ini kira-kira siapa sih yang butuh zakat fitrah itu? Kita atau orang-orang miskin? Ya kita lah lebih butuh. Karena kenapa? Supaya dosa-dosa kita dibersihkan selama di Ramadan, minus-minus kita itu kan. Ya intinya zakat fitrah itu remedial lah, mirip-mirip ya. Mungkin puasa kita masih remedial ya, apa nggak lurus gitu, banyak banyak maksiatnya. Pas ada zakat fitrah kita di up nilainya, dikatrol ya, kayak gitu. Terus baru hikmah yang kedua adalah watu'matanil masakin, memberikan makanan untuk orang-orang miskin ya. Baru itu setelahnya. Nah makanya intinya pertanyaan adalah apakah zakat fitrah itu boleh diberikan kepada 8 asnaf zakat ya? Ada 8 penerima zakat. Contohnya mujahid fisabilillah, terus juga ada al-ghorimin, orang yang tertimpa hutang ya. Terus juga contohnya adalah orang yang mu'allaf ya, baik dia udah masuk Islam, dia baru masuk Islam, ataupun dia masih kafir tapi dia ada kecenderungan untuk Islam. Terus juga misalkan ibnu sabil, orang yang terputus di perjalanan, dia safar tapi dia nggak punya bekal untuk balik ke negerinya ya. Jadi bukan safar travel MM-an, enggak ya, itu dia bukan ibnu sabil. Nah, apakah boleh ke orang-orang seperti ini selain fakir dan miskin? Jawabannya untuk zakat fitrah khusus untuk fakir miskin. Karena kenapa? Karena persyaratan zakat fitrah itu diantara hikmahnya adalah supaya orang yang supaya ini ketika di hari raya itu benar-benar orang tuh gak ada yang kelaparan ya. Betul, dan itu hanya terjadi bagi fakir miskin. Adapun orang yang terlilit hutang, itu bisa jadi dia punya uang miliaran-miliaran, cuman hutangnya lebih banyak gitu. Ya, jadi dia insya Allah pasti ada makanan gitu ya, pasti ada makanan gitu di hari itu sih ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih pembahasan tadi ya. Tadi saya sudah ringkas. Nah, ini waktu mengeluarkan zakat fitrah ya. Waktu paling inti tadi sudah disampaikan, Nabi SAW amara bi zakatil fitr qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar untuk sholat. Ini secara hukum asal seperti itu ya. Secara hukum asal seperti itu. Jadi si zakat fitrah pada subuh menjelang sholat id itu kita bayar zakat fitrah, itu hukum asal. Tapi ada keringanan ya, sebagaimana disampaikan oleh Nafi' rahimahullah ta'ala menceritakan bahwasanya wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dulu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yu'tiha alladhina yakbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa memberikan zakat fitrah kepada yang mereka mau menerimanya
dan mereka para sahabat biasa menunaikan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya tadi ya, misalnya kita Idul Fitri jadi hari Senin tanggal 31 Maret, berarti kita boleh ngasih zakat fitrah. Atau jangan kita lah, misalkan para masjid ya, para yang dititipi zakat fitrah, para lembaga, itu boleh dia kasih zakat fitrah di hari ke-28 atau di 29 ya. 29 lah, kalau 28 kan ini ya, bisa jadi nanti ya khawatirnya nanti Ramadannya cuma 29 hari ya, repot nanti, bisa batal ya. Seperti itu. Cuma tetap yang paling utama disunahkan itu adalah ketika sebelum sholat Id, itu paling disunahkan. Tapi sekali lagi kita lihat kondisi, jangan sampai kita berusaha untuk menjalankan sunnah yang paling utama tapi akhirnya gak ada orang miskin yang menerima zakat kita, repot, kita nggak sah ya, repot, kita meninggalkan yang wajib. Oke, alhamdulillah itu beres ya, kita sudah beres membahas tentang zakat fitrah. Alhamdulillah kita sudah membereskannya sekitar 20 menit, dan insya Allah saat ini kita akan bahas tentang sholat Id ya, sholat Id insyaallah ta'ala. Setelah itu baru kita bahas sunnah-sunnah, dan sepertinya sunnah-sunnah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah ada 2 pertemuan bismillah ta'ala. Oke, sholat Id ya. فإن العيد مشتق من العود وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام وقد نفل القرامي عن زمخشري أن العيد هو السرور على العيد وأقر ذلك فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه سمي عيدا. Jadi itu diambil dari kata aud ya, ada ya'udu audan, kembali ya, kembali. Jadi suatu hal yang diulang-ulang maksudnya. Dikatakan demikian karena terulang setiap tahun. Ya, makanya Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Karena memang tiap tahun tuh diulang-ulang gitu. Gak mungkin kan hari ini Idul Fitri tidak ada, misalkan diliburkan Idul Fitri, gak ada. Idul Adha diliburkan juga, nggak bisa ini. Setiap tahun harus terlaksana, makanya disebut Aid, suatu hal yang diulang-ulang. Namun Al-Kirmani menukil dari Az-Zamakhsyari bahwa Id adalah kebahagiaan yang berulang ya. Lalu ia menetapkan hal tersebut bahwa makna Id adalah semua hari yang disyaratkan untuk diagungkan. Ya, intinya dua-duanya benar ya. Jadi Id itu adalah suatu hal yang diulang, dan yang kedua Id itu adalah suatu hal yang memang mulia ya. Kebahagiaan, hari-hari bahagia, betul. Nah makanya kita simak ya hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sebelum hijrah ya, maka para sahabat itu hijrah duluan ya. Sebelum Nabi SAW hijrah, maka para sahabat itu sudah hijrah duluan. Bahkan Nabi SAW itu yang benar-benar sapu bersih gitu. Para sahabat sudah hijrah duluan, baru Nabi SAW hijrah. Ya walaupun kecuali seperti Ali bin Abi Thalib ya, beliau ngurusin istrinya dan juga ngurusin kerabat-kerabat Nabi SAW, ngurusin hartanya Nabi SAW, sehingga Ali bin Abi Thalib tertunda dakwahnya lebih dulu Nabi SAW berdakwah kota Madinah. Nah intinya gini, ketika para sahabat sudah duluan di kota Madinah, maka Anas bin Malik bercerita ya, bahwasanya qadima Rasulullah SAW al-Madinah walahum yaumani yal'abani fihima fil jahiliyah. Ternyata ketika Nabi SAW mendapati kota Madinah, ternyata penduduk Madinah itu memiliki 2 hari khusus di mana mereka tuh bermain-main di masa jahiliyah. Ini sekali lagi, ini 2 hari khusus ini tempat mengkhususkan mereka bermain-main, bukan beribadah. Kalau beribadah udah jelas ini habis sama Nabi SAW dinasihati ya. Terus apa kata Nabi SAW? Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitr wa yauman nahar. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari tersebut dengan yang lebih baik darinya. Ada yang lebih baik daripada dua hari itu. Kalau nggak salah hari Nairuz dan Mi'rajan ya. Hari Nairuz itu tahun barunya orang Persia, orang Majusi ya. Wa Mi'rajan itu sama, dia tengah tahun baru. Jadi setiap 6 bulan maka terjadi namanya Mi'rajan. Allah Ta'ala alam ya, kalau anda tidak salah ya, khawatir nanti ya, kalau seandainya nanti ya para pemirsa Muhammad SWT di YouTube menemui bahwasannya ini anak salah, ya mungkin bisa di chat aja ya, bisa di chat. Karena anak juga belum merojah ini mengenai nama Mi'rajan dan Nairuz. Oke. Yaumul Fitr wa Yaumul Nahar. Idul Fitr dan Adha itulah yang hari yang sangat spesial ya, seperti itu. Dan dalil salat itu ada nggak? Ada dalilnya, yaitu apa? Fasol li rabbika wanhar. Dirikanlah salat Idul Adha dan sembelilah kurban. Walaupun ini
ayatnya fokus ke Idul Adha, tapi sama aja Idul Fitri, sama aja, gak ada bedanya sama sekali ya. Paling nanti ada beberapa sunnah yang memang ditekankan di Idul Fitri. Nah ini penting nih. Ini penting ya. Hadis Ummi Atiyah. Amarana ta'ani Nabi SAW an nukhrija fil idain al-awatik ya, wa zawatil khudur wa amra al-huyyad ay ya'tazilna musallal muslimin. Jadi intinya, para akhwat, para ibu-ibu, ya, para pemirsa putri yang dimuliakan Allah SWT, walaupun sedang haid, walaupun sedang nifas, wajib berangkat ke masjid atau ke lapangan, wajib ya. Nanti insya Allah akan disampaikan dalilnya. Nah, kebanyakan yang tersebar di masyarakat kita, kalau misalnya perempuan haid ya udah nggak ikut sholat id, di rumah aja tidur gitu. Nah, ini nggak pas sebenarnya, nggak pas ya, tidak pas. Yang tepat adalah wajib, walaupun dia, ya nanti kita akan simak hadisnya. Apa terjemahnya? Nabi SAW memerintahkan kepada kami, kepada Ummu Atiyah, kepada para sahabiat, pada saat sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis. Bayangkan, ini para gadis zaman dulu tuh memang nggak dikeluarkan. Karena kenapa? Karena ya ini cantiknya luar biasa, bisa jadi fitnah nanti, bahaya ya. Ini bayangkan, para gadis yang tadinya nggak dikeluarin, tapi kalau misalkan sudah Idul Fitri, Idul Adha, maka dikeluarkan semuanya, ikut ke majelis ya. Terus setelah itu apa? Wanita yang dipingit. Nah ini lebih mantap lagi nih ya. Dipingit itu maksudnya wanita yang memang nggak boleh keluar gitu. Mungkin bisa jadi sebabnya nih, bisa ada orang Timur Tengah, dia mengkhitbah atau melamar si perempuan itu. Nah, karena perempuan ini sudah dilamar, sehingga perempuan ini menutup diri di rumahnya supaya tidak ada laki-laki lain yang tertarik kepada dia. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu mengenai wanita dipingit. Nah, ini wanita dipingit yang ditahan, nggak boleh keluar, di hari Idul Fitri Adha tetap harus keluar. Ya. Ini menunjukkan wajib, jelas ya. Begitu pula Pak, wanita yang sedang haid ya, tetap wajib keluar, ikut ke lapangan ya, atau ke masjid di selasarnya gitu. Namun beliau memerintahkan kepada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Nah ini terjemah hadisnya ya. Seperti itu. Ya terus juga dia di sini ya disampaikan juga bahwasannya Nabi SAW itu, bahwasannya ada seorang sahabiat ya, anak lupa namanya siapa. Pas diperintahkan seperti ini, itu si sahabiatnya tuh nanya kepada Nabi SAW ya. Nanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya tidak punya hijab. Bagaimana di antara kita yang tidak punya hijab? Kata Nabi SAW, pinjam, ya, pinjam hijabnya. Dan jelas ya, orang-orang kaya banyak. Ya. Abdurrahman bin Auf kaya, masa istrinya nggak punya hijab? Nggak mungkin, bisa minjemin pasti ya. Umar bin Khattab kaya, kira-kira istrinya mustahil nggak punya hijab nggak? Pasti punya ya. Mungkin hijabnya juga branded mungkin ya. Jadi gitu, jadi pinjam kepada orang yang tidak punya hijab. Ya, zaman sekarang tidak ada, semuanya udah punya hijab, sehingga para wanita hukum masalah adalah wajib untuk mendengarkan khutbah. Terus juga diantara hikmahnya, jadi begini, khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu 2 kali, dan itu sepakat para ulama, ya, tidak ada khilaf, 2 kali, seperti khutbah Jumat persis. Jadi di pertengahan itu ada aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, dan dia duduk ya. Itu sunnahnya seperti itu sholat id. Nah, ada sunnah yang lebih spesifik lagi, bahwasannya di khutbah kedua itu fokus pembahasannya tentang wanita dan para ibu-ibu. Ya. Makanya Nabi SAW ketika isi sholat id, beliau langsung pasti khutbah kedua beliau mendatangi saf-saf wanita dan membawa Bilal. Fungsi Bilal apa? Ini jadi sebagai yang nampung ini. Jadi Bilal itu bawa kain. Dan itu Nabi SAW, tasodakna, wahai para wanita, sedekahlah. Fa inna kunna aksaru hatubi jahannam. Karena kebanyakan kalian ini adalah, maksudnya karena penghuni neraka jahanam itu yang paling banyak adalah para wanita seperti kalian. Ya, gitulah kurang lebih. Nah itu Bilal tuh bawa kain, supaya apa? Supaya nampung sedekahnya para sahabiat. Ketika Nabi SAW sudah bersabda seperti itu, wah langsung itu harta melimpah, banyak yang ngirim-ngirim ya. Bilal sampai ke belakang itu ngangkat kainnya. Jadi itu apa, langsung dilepas, si cincinnya langsung dilepas, si gelangnya langsung dilepas, ya luar biasa ya imannya para sahabat.
Terus juga dinasihatkan juga ya bahwasannya kenapa kalian itu banyak masuk neraka, karena yakfurul ashir, karena kalian itu tidak bersyukur kepada suami, ya, itu diantara yang paling besarnya kenapa istri itu bisa dikatakan sebagai istri durhaka ya. Oke, hukumnya sunnah muakkadah ya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib hukumnya. Karena kenapa? Karena sholat tarawih itu bisa diqadha, dan suatu hal yang bisa diqadha itu adalah hukumnya wajib ya. Itu menurut sebagian pendapat, dan pendapat yang terkuat ya. Nggak mesti, tidak mesti yang ikut organisasi itu dia ini gitu Pak. Afwan ya. Jadi tidak mesti yang tidak mesti yang qadha, nanti dipotong aja itu ya. Agak oleng dikit ya. Jadi gini ya Pak. Tidak mesti yang qadha itu, tidak mesti suatu ibadah yang bisa qadha itu adalah suatu ibadah yang wajib. Bisa juga sunnah. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang telat ke masjid sholat subuh, dia masbuk dan dia belum sholat sunnah, maka dia bisa mengqadhanya di ba'diyah subuh. Itu salah satu contohnya. Jadi nggak mesti juga qadha itu adalah ibadah yang wajib ya. Bisa juga ibadah sunnah. Nah maka dari itu, walaupun sholat tarawih ini bisa diqadha bagi yang baru lihat hilal muncul ketika sore misalkan, sedangkan kan waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan dari pas ini aja waktu sholat zuhur aja 15 menit setelah sunrise dan juga 15 menit sebelum azan zuhur ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah karena sebagaimana hukum Nabi SAW, khamsu salawatin fi yaumi wa lailah ya. Intinya 5 waktu aja semalam sesiang itu. Qala hal alayya ghairuha, ini sahabat ini bilang, apakah ada yang wajib lagi aku laksanakan selain yang 5 waktu itu? Kata Nabi SAW, la, gak ada yang wajib lagi, illa anta tawa, kecuali sholat sunnah ya. Monggo kalau sholat sunnah mau bergadang-gadang, kakinya bengkak itu boleh. Adapun yang wajib ya, maka itu ini ya intinya yang wajib itu hanya sholat 5 waktu ya, seperti itu. Oke, setelah itu ada hikmah disyariatkan 2 hari raya ya. Setelah itu ada waktu kapan hari raya dilaksanakan, tempat ya, terus juga tata cara sholatnya secara khusus. Dan sepertinya kita pending ke pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala ya. Karena terlalu panjang kalau misalnya mau dibahas sekarang, jadi insya Allah di pertemuan kemudian ya, sepertinya di entah tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan, nanti insya Allah dikabari ya, insya Allah. Dan itu yang bisa sampaikan, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hikmah disyariatkannya sholat id ya. Jadi sekali lagi, insya Allah pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang hikmah disyariatkannya sholat id, disyariatkannya 2 hari raya. Insya Allah kita bahas, dan juga insya Allah kita akan juga bahas juga tentang 6 sunnah Nabi SAW pada saat hari raya Idul Fitri bi'idznillah ta'ala. Itu bisa sampaikan ya, Allah ta'ala alam. Afwan, hanya sebentar ya. Sepertinya sudah tidak fokus ya, karena sudah menjelang maghrib ya. Dan ya seperti itu ya, kita tutup dan doa hafdzal majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekali lagi Mas Dika, tadi yang pertanyaan tadi kayaknya perlu dipotong tadi, ana ada agak sedikit oleng ya tadi ya. Ya, syukran jazakumullah khairan.